Halo anak-anakku kelas 3. Apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Oke, hari ini ya kita mau belajar agama. Sebelum belajar hendaknya berdoa untuk memulai dan mengakhiri setiap pelajaran kita. Tetap semangat ya nak. Oke. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kisah Musa yang tertulis dalam Keluaran 2 sampai dengan Keluaran 3. Oke anak-anak ibu yang baik. Untuk memulai pelajaran ini, ibu akan menceritakan sebuah kisah tentang burung puyuh. Alkisah, ada seekor burung puyuh yang baru menetas. Ia masih kecil dan lemah. Ia mendapat kekuatan dari dewa berupa kata-kata yang penuh kekuatan. Burung kecil itu hidup bersama dengan hewan-hewan lain di hutan. Sekali peristiwa, pada musim kemarau panjang, hutan terbakar. Semua binatang berlari menyelamatkan diri kecuali si burung puyuh kecil. Burung kecil itu berbicara kepada api dengan kata-kata yang suci, penuh dengan kewibawaan dan kebenaran. Sungguh ajaib, api itu kemudian padam, semua binatang selamat dari kebakaran. Oke anak-anakku yang baik. Dengan kata-katanya burung puyuh memadamkan api yang membakar hutan. Kata-kata penuh wibawa dan kekuatan itu ia terima dari pencipta. Dengan kata-kata yang penuh kekuatan itu pula, akhirnya seluruh penghuni hutan selamat dari kebakaran. Maka anakku yang baik, dengan hati dan perbuatan kita membantu masyarakat yang mengalami musibah banjir. Ya, dengan menolong mereka, dengan memberikan sapaan dan bantuan berupa tenaga dan moral. Maka Musa juga memiliki wibawa dan kekuatan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tetapi kekuatan dan wibawa Musa bukan dari dewa, melainkan dari Allah. Allah yang membebaskan bangsa Israel melalui perantaraan Musa nabinya. Oke anak-anakku yang baik, boleh nanti ya anak-anakku membaca kisah Musa Keluaran 2 sampai dengan 3 di halaman 41 sampai dengan 44. Oke. Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Hal itu menunjukkan bahwa Allah mendengar permohonan bangsa yang dikasihinya. Ia mengutus Musa untuk membebaskan bangsa pilihannya itu. Iya. Musa artinya diambil dari air. Maka dalam cerita Musa bahwa putri Firaun mengangkat Musa menjadi anaknya dan dibesarkan dan akhirnya menjadi alat Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Dalam perjalanan pun Allah senantiasa menyertai mereka. Ada hal yang paling menarik dari kisah Musa itu, yaitu satu, ketika mereka menyeberangi Laut Tiberau, ya. 2, Musa mengangkat tongkat yang diberikan Allah kepadanya hingga laut itu terbelah 2 dan bangsa Israel bisa berjalan dari tengah laut itu. Kemanapun itu ya, adalah karena kekuatan Tuhan. Sesampainya mereka ke seberang laut, Musa kembali mengangkat tongkatnya ke atas laut itu. Kemudian laut itu kembali bersatu sehingga serdadu-serdadu Mesir yang sedang berjalan dari tengah laut mati dan tidak satu pun yang selamat. Allah Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Ya anak-anakku, Ia telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir melalui tongkat Musa. Tuhan masih banyak menunjukkan kekuatannya kepada bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun hingga sampai ke tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Kepercayaan Musa pada kekuatan Allah menyelamatkan bangsa Israel.
Maka anak-anakku yang baik, dari pelajaran hari ini kita mampu melihat bagaimana Allah menyelamatkan umatnya melalui Musa. Dan semoga kita mampu untuk meneladani Musa yang selalu percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Maka sebagai pertanyaan yang pertama, apa arti kata Musa? Yang kedua, siapa yang menemukan Musa di Sungai Nil? Yang ketiga, bagaimana akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari Mesir? Selamat mengerjakan dan selamat belajar anak-anakku. Salam dari Ibu.